saya Kevin Sunel Ferando Sinaga dengan NIM 2301102140265. Saya Widya Kusmu Zahriat dengan NIM 230110201301305. Saya Rifanda Trisna Abdul Fadur Rahman dengan NIM 2301101040287. Saya Devinda Yunil Azara dengan NIM 230100102040245. Parasit merupakan organisme yang hidupnya bergantung pada organisme lain. Sedangkan penyakit parasit merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit. Penyakit parasit paling sering menyerang hewan ternak, yang mana hewan ternak yang terserang penyakit ini tidak menampakkan gejala seperti misalnya penyakit cacingan. Hewan parasit ini juga dapat menjadi vektor atau penyebar penyakit. Parasit digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu golongan cacing, golongan protozoa, golongan arthropoda, dan lalat kandang. Golongan cacing sendiri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu nematoda yang berbentuk gilik, kemudian trematoda yang berbentuk daun, dan cestoda yang berbentuk pita. Untuk golongan protozoa dibagi menjadi 4, yaitu amuba, vorticella, plasmodium, dan trypanosoma. Kemudian untuk arthropoda dibagi menjadi 4, yaitu kutu, tungau, caplak, dan pinjal. Untuk lalat kandang, keberadaannya sangat merugikan para peternak karena dapat mengganggu ternak dengan menggigit kulit dan dalam bentuk larva dapat menggerogoti daging. Selain itu, lalat kandang juga mengganggu masyarakat yang berada di sekitar kandang. Dan lalat kandang juga bisa sebagai vektor penyakit. Ektoparasit merupakan parasit yang berada di luar tubuh ternak. Untuk ektoparasit kita dapatkan di kandang kerbau di Desa Limbangan, Kabupaten Kendal. Ektoparasit yang ada di kandang tersebut salah satunya adalah kutu kerbau. Kutu yang menempel di kulit kerbau ini merupakan spesies Hematopinus tuberculatus. Kutu di kerbau ini memiliki bentuk seperti kutu pada umumnya dan berwarna abu-abu sedikit kehitaman dengan anggota gerak berupa kaki yang berjumlah 8. Siklus hidup kutu kerbau dimulai dari telur, kemudian nimfa pertama, lalu nimfa kedua, selanjutnya nimfa ketiga, dan yang terakhir adalah kutu dewasa. Metode pencegahan yang bisa dilakukan untuk memutus rantai siklus hidup kutu kerbau ini yaitu dengan memandikan kerbau hingga bersih setiap hari, terutama ketika kerbau selesai berendam di kubangan air. Selain itu, penumpukan feses juga sebaiknya dibersihkan secara rutin. Kerugian yang diakibatkan oleh ekstoparasit yaitu akan merusak jaringan kulit sehingga timbul eksim atau penebalan kulit. Kemudian menimbulkan gejala gatal-gatal sehingga ternak menjadi tidak tenang. Selain itu, ekstoparasit juga dapat menghisap hemoglobin darah sehingga timbul anemia pada ternak. Selanjutnya, pengamatan endoparasit. Endoparasit merupakan organisme parasit yang berada di dalam tubuh ternak yang tentunya bersifat parasit sehingga dapat merugikan ternak. Pengamatan endoparasit diawali dengan pembedahan usus ayam, kemudian diamati fesesnya yang masih berada di dalam usus. Pada feses yang ada di dalam usus tersebut ditemukan endoparasit yang berupa cacing gilik atau nematoda. Cacing ini merupakan spesies Ascaris galli. Adapun ciri-ciri dari cacing ini yaitu memiliki tubuh simetri bilateral, bulat panjang atau gilik, kemudian memiliki saluran pencernaan. Tubuh cacing ini tidak bersegmen dan mengalami ekdisis atau terkelupasnya bagian kulit terluar. Warna cacing ini yaitu putih kecoklatan. Di dalam feses tersebut juga ditemukan telur cacing gilik. Siklus hidup cacing Ascaria galli yaitu yang pertama telur keluar bersama ekskreta ayam, kemudian telur menjadi infektif pada 8 hingga 10 hari. Telur infektif tersebut kemudian termakan oleh ayam.
Telur yang termakan kemudian menetas di dalam usus halus dan membenam ke dalam mukosa usus halus. Cacing kemudian akan kembali ke usus menjadi cacing dewasa, dan cacing Ascaridia galli bertelur di usus ayam. Begitupun seterusnya. Metode pencegahan yang bisa dilakukan yaitu unggas muda harus dipisahkan dari unggas dewasa, dan lingkungan tempat unggas dipelihara harus mempunyai saluran air yang baik sehingga air tidak tergenang di tanah. Ayam yang dipelihara dalam kandang liter harus cukup ventilasi dan secara periodik liter harus diganti. Tempat pakan dan minum harus sering dibersihkan. Investasi yang berat dari cacing Ascaridia galli umumnya terjadi pada kandang dengan liter yang tebal dan sangat lembab. Setiap akan memasukkan ayam baru dalam partai besar dalam kandang liter, maka liter harus dibiarkan selama beberapa hari untuk dilakukan penyuci hamaan dan pemanasan sehingga diharapkan liter menjadi kering dan telur yang mengandung larva infektif juga ikut mati.